Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 324 akhirnya rilis, dan setelah di chapter sebelumnya Uraraka mengambil orasinya, kini orasi tersebut membuahkan hasil, yang mana ada perubahan yang sangat signifikan terhadap warga Pendemo, dan juga akan mengungkap tujuan Uraraka menjadi hero bukan hanya karena uang semata, melainkan ada tujuan mulia lain yang Uraraka kejar selama ini. So, masih banyak lagi yang perlu kita bahas di konten kali ini, maka dari itu sebaiknya kalian baca dulu manganya, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Awal mula Uraraka ingin menjadi hero. Chapter 324 dibuka dengan flashback Uraraka pada saat masih bocil, di mana pada saat itu Uraraka dan kedua orang tuanya sedang menonton aksi para pro hero yang sedang mengalahkan villain. Berbeda dengan orang kebanyakan, Uraraka memiliki kebiasaan unik ketika hero sedang beraksi, di mana dia lebih fokus melihat wajah bahagia orang lain pada saat menonton hero, ketimbang melihat sang hero saat beraksi. Dan hal ini menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya menjadi tujuan lain dari Uraraka ingin menjadi seorang pahlawan. Hal ini tidak lupa pula didasari karena orang tua Uraraka seringkali terlihat lelah. Maka dari itu Uraraka membenci hal tersebut dan bertekad untuk menjadi seorang hero agar membuat orang lain bahagia. Terlihat simpel, tapi ini suatu tujuan mulia lain dari Uraraka. Sebab kita tahu bahwa Uraraka sebelumnya di chapter 22 kalau tak salah mengungkapkan tujuan awalnya untuk menjadi hero tuh karena duit, dan itu memang terdengar realistis. Namun di chapter 324 ini terungkap pula tujuan Uraraka yang lain, yaitu sebenarnya adalah untuk membuat orang lain bahagia. Jadi di chapter ini seakan Bang Hori membuat para fans menilai ulang Uraraka bahwa ya sebenarnya tujuan Uraraka ini sangat mulia dan tidak semata-mata didasari karena uang. Final Uraraka. Kita kemudian dibawa ke timeline saat ini, di mana Uraraka masih berdiri di puncak gunung utama Yue dan berorasi ke warga Pendemo agar Deku dapat diizinkan kembali ke Yue. Orasi Uraraka di chapter sebelumnya mulai membuahkan hasil, di mana Deku kini mendapatkan sedikit simpati dari beberapa warga yang tadinya menolak Deku kembali. Di waktu yang sama, si cewek rubah yang sebelumnya ditolong Deku di chapter 310 akhirnya mengambil peran untuk membantu meyakinkan para Pendemo bahwa Deku adalah penyelamat. Sebab dulu si cewek rubah ini diserang oleh para vigilanti liar dan hampir saja terbunuh olehnya. Namun waktu itu Deku berhasil menetralisir keadaan sehingga si cewek rubah ini dapat selamat dan dievakuasi ke Yue. Namun masih tetap saja ada warga yang ngeyel, dan ya warga yang terus ngeyel ini adalah orang yang berkuar-kuar di chapter sebelumnya, di mana dia menolak keras agar Deku kembali ke Yue sebab yang dia takutkan adalah dengan adanya Deku di Yue maka keselamatan mereka akan terancam pula. Uraraka kemudian kembali berorasi dan berkata bahwa satu-satunya yang bisa menahan beban yang terjadi saat ini adalah mereka para hero. Jadi Uraraka memohon untuk para warga Pendemo memberikan mereka sedikit waktu untuk menyusun rencana selanjutnya. Mendengar hal ini, Deku yang melihat Uraraka dari bawah langsung meneteskan air mata dengan aksi Uraraka yang berusaha meyakinkan warga bahwa mereka bisa menyelamatkan Yue dan Deku bisa memperbaiki semuanya. Lanjut, kemudian Uraraka melanjutkan orasinya ke Pendemo, di mana Uraraka berkata bahwa ya mereka para hero sebenarnya tak bisa menjamin keselamatan para pengungsi, karena pada dasarnya mereka para hero juga memiliki ketakutan yang sama. Di waktu yang sama pula kita mendapati monolog Uraraka yang berkata bahwa Deku sudah kalang kabut dan terluka parah demi menyelamatkan orang-orang. Maka dari itu aksi Uraraka yang berorasi di tengah-tengah Pendemo adalah untuk meyakinkan seluruh pengungsi bahwa di saat pahlawan yang sedang kesakitan, maka masyarakatlah yang harus menyelamatkan pahlawan. Wow, benar-benar orasi yang sangat simbolis sekali, di mana faktanya memang perlu ada simbiosis mutualisme antara seorang hero dan juga masyarakat sosial. Karena pada dasarnya hero lahir dari masyarakat dan masyarakat membutuhkan hero. Uraraka kemudian menyampaikan agar seluruh warga menerima Deku untuk beristirahat di Yue, guna untuk Deku memulihkan dirinya setelah melakukan aksi liar di luar sana. Oh ya, hampir lupa, kita juga dapat melihat flashback Uraraka saat masih bocil, di mana pertama kali dia bercita-cita ingin menjadi seorang hero yang membuat orang lain bahagia adalah karena kebetulan dia melihat aksi dari pro hero. Dan ya, pro hero ini akan cukup padat kita bahas di konten detail nanti, karena akan ada hubungannya dengan Uraraka dan Himiko Toga yang muncul pada flashback Uraraka. Tinggal satu step lagi. Setelah Uraraka berteriak panjang lebar soal Deku yang harus kembali ke Yue, seorang warga yang keras kepala tadi kemudian masih juga mau ngeyel. Tapi untungnya Uraraka langsung memotong pembicaraan dan berteriak dengan berkata, biarkan dia tetap di sini, di Akademi Pahlawan. Seketika Deku langsung tertunduk sembari menangis tanpa henti setelah mendengar pembelaan dari sosok yang digadang-gadang menjadi cahaya harapan. Deku tak lupa pula mengingat momen di mana Uraraka membantunya bangkit di saat dia hampir terjatuh saat pertama kali masuk ke Yue.
Admin tak bisa berkata-kata banyak soal momen ini sebab momen ini akan sangat emosional dan hanya bisa kalian rasakan saat membaca manganya langsung. Benar-benar Bang Hori sudah bekerja keras dalam membuat suatu plot cerita yang men-trigger para pembacanya untuk berempati ke sosok Deku. Setelah itu si cewek rubah kemudian langsung lari ke arah Deku. Di sisi lain, Nezu berkata bahwa ya tinggal satu langkah lagi usaha manusia untuk maju di jalan tersulit. Entah apa maksudnya tapi nanti kita jelaskan. Tidak lupa pula kota si bocil yang pernah diselamatkan Deku dari Muskular langsung berlari ke arah Deku meninggalkan Ragdoll. Dan chapter 324 pun selesai. Oh ya, admin hampir lupa. Seperti biasa, monolog dari Deku yang dari masa depan kemudian mengambil alih cerita, di mana Deku yang dari masa depan berkata bahwa ini adalah cerita di mana dia menjadi seorang pahlawan terhebat, dan kemudian dilanjutkan dengan monolog yang berkata bahwa ini adalah cerita bagaimana kita semua menjadi pahlawan terhebat. Wow, chapter yang lebih fokus ke aksi Uraraka sebenarnya, dan tidak terlalu banyak pula yang perlu kita bahas. Soalnya ya cukup singkat juga. By the way, soal perkataan Nezu yang bilang bahwa tinggal satu langkah lagi usaha manusia untuk maju di jalan tersulit, yang admin tangkap adalah saat ini tinggal bagaimana usaha Deku, kelas 1A, para pro hero, dan para warga dalam menghadapi masa-masa tersulit saat ini, yang mungkin endingnya nanti akan menghadapi suatu peristiwa yang sangat sulit dihadapi jika tak adanya persatuan pendapat dalam perbedaan. Cah, udah kayak proklamator. So, seperti biasa akan kita bahas di next konten detail. Dan karena ada beberapa referensi yang sulit admin tangkap, mungkin teman-teman bisa share pendapat pribadi mengenai detail yang kalian temukan dan penjelasan di balik detail tersebut. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.